kami Dia Karina Putri. Kami dari kelompok 1 Kodikologi kelas B. Sekarang kita lagi ada di Museum Sejarah dan Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Yuk ikuti perjalanan kami menelusuri naskah dari naskah kodikologi. Yuk. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 1 Kodikologi kelas B. Nah, kali ini kita bersama Mas Awali dari Sasido 2017. Mungkin dari Mas Awali boleh perkenalan dulu nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Yusuf Awali Taufiki. Saya merupakan mahasiswa Filologi Universitas Airlangga. Sekarang memasuki semester 8 di semester akhir. Ini udah semester 8 ya Mas? Ya. Mungkin bisa diceritakan gimana sih kok bisa Mas Awali ini memilih peminatan filologi dari 3 peminatan yang ada di Sasido ini? Ya. Sebenarnya di penjurusan pertama itu aku ngambil jurusan sastra. Oh, sastra. Ya, terus kemudian aku memutuskan untuk pindah ke peminatan filologi. Jadi saya mengulang 1 semester di proposal seperti itu. Alasannya karena saya merasa banyak banget potensi kebudayaan di naskah-naskah lama itu yang belum terungkap. Jadi saya ingin berkontribusi lebih besar terhadap berkembangnya warisan-warisan lokal di Indonesia seperti itu. Keren banget. Oke nih Mas, kalau boleh tahu, mungkin ada nggak sih naskah yang menurut Mas Awali itu wow banget dan mungkin bakal ada rencana buat Mas Awali meneliti naskah tersebut? Ya, jadi ada salah satu naskah itu namanya Kawruh Kalang. Dia ceritain tentang arsitektur Jawa. Kalau misalkan kita ngelihat masyarakat pada saat ini kan dia megangnya konsepnya perumahan modern, tapi dia nggak mengambil nilai-nilai dari leluhur kayak gitu. Padahal kan kalau misalkan di Kalimantan itu karena tanahnya gambut, maka tanah perumahan di situ lebih banyak di atas tanah. Jadi ada sekat ada jarak antara tanah dengan rumahnya. Jadi bentuknya panggung seperti itu. Itu kan tidak tanpa alasan. Sedangkan kita sekarang ada gap. Jadi untuk perumahan itu kita nggak memperhatikan aspek itu. Padahal dari sisi sirkulasi udara, terus kemudian arah matahari dan sebagainya itu kan harusnya diperhitungkan. Wow, keren banget nih. Kalau boleh tahu, Serat Kawruh Kalang itu Mas Awali itu tahunya dari mana ya Mas? Mungkin dari museum mana gitu, apa mungkin dari informasi internet gitu? Iya, Kawruh Kalang sendiri saya dapatkan dari studi katalog. Ketika saya dan teman-teman berangkat ke Yogyakarta, ke Museum Sono Budoyo. Namun sayangnya Kawruh Kalang tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi bahan skripsi di Universitas Airlangga, jadi saya harus mencari naskah yang lain, ya, walaupun saya suka dengan naskah tersebut. Seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang kita mau masuk ke inti pembahasan video kita kali ini, yaitu membahas mengenai naskah dari kelompok kami, yaitu Serat Wedha Superno. Mungkin dari Mas Awali bisa untuk menjelaskan. Ya, jadi saya sekarang sudah memegang naskah Wedha Superno. Secara aspek kodikologi kita bisa melihat bahwa sampulnya itu sudah tidak ori lagi. Dia sudah mendapatkan penanganan dari pegiat preservasi. Karena ketika kita membandingkan dengan naskah-naskah Book Handle M. Tanojo yang lain, dia naskahnya berbeda. Dia naskahnya adalah bukan hardcover, sedangkan yang ini dia hardcover. Gitu. Ketika kita melihat isi dari kertasnya masih dalam kondisi yang sangat bagus, walaupun di tepi-tepinya itu ada beberapa bagian yang dimakan rayap. Tapi untungnya rayap ini tidak sampai menyentuh ke dalam aksaranya. Gitu. Untuk panjangnya sendiri, naskah dari Wedha Superno ini memiliki panjang 20,8 cm dengan lebar 12,5 cm. Wedha Superno ini menggunakan aksara Jawa dan tidak ditulis tangan, namun berupa cetakan dari terbitan Book Handle M. Tanojo. Gitu. Untuk kertasnya sendiri dia menggunakan kertas merang yang agak tebal. Wedha Superno sendiri memiliki arti sebagai ajaran tentang mimpi. Buku ini menggambarkan tentang
bagaimana cara kita untuk bisa menjelaskan atau menafsirkan suatu mimpi berdasarkan syarat-syarat yang sudah ada sebelumnya. Begitu. Lalu untuk marginnya, margin di sebelah kiri dengan di bagian sebelah kanan itu lebih banyak space di sebelah kiri dengan jarak sekitar 1,5, sedangkan di margin sebelah kanan itu hanya 1 cm. Ini digunakan untuk menghindari adanya pemotongan akibat penjilitan, karena ketika bagian sebelah kiri dia jaraknya sama dengan yang di sebelah kanan, maka ketika dijilid nanti akan ada kemungkinan naskahnya itu terpotong, jadi hurufnya tidak terlihat seperti itu. Oh ya, untuk halamannya sendiri buku ini memiliki sekitar 13 lembar, yang artinya buku ini secara total memiliki sekitar 26 halaman termasuk cover ya itu. Dan iluminasinya sendiri dia ada beberapa, namun tidak berupa gambar, tapi berupa border di bagian judul dan di bagian yang penting-penting. Kayak misalkan di halaman kesekian itu ada iluminasi untuk mempertegas bagian judul. Kemudian di bagian baliknya juga ada. Untuk setelahnya nggak ada. Kemudian di akhir kita akan menemukan iluminasi lagi sebagai penutup. Oh ya, jadi untuk iluminasinya sendiri di naskah ini dia memiliki sekitar 4 iluminasi. Untuk aspek di luar kodikologinya, buku Book Handle M. Tanojo ini telah memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat untuk bisa menikmati pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak bisa mengakses. Skriptorium ini berada di daerah Solo, beda dengan terbitan Book Handle Tan Hon Sui yang berada di Kediri. Namun mereka merupakan teman dekat, dan M. Tanojo sendiri pun juga pernah main ke rumahnya di Kediri, di rumahnya Tan Hon Sui, dan kemudian diberikan pembiayaan untuk menerbitkan sebuah buku seperti itu. Oke, jadi makasih banyak buat Mas Awali. Oh iya, sama-sama. Buat penjelasannya sama-sama mengenai juga. serat Weda Supono ini, teman-teman dari kelompok 1. Dan mungkin ada nggak sih Mas pesan-kesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman Sasindo angkatan 2020? Buat teman-teman angkatan 2020, naskah ini merupakan sebuah jembatan untuk kita menyelami kebudayaan kita di masa lalu. Ketika kita lupa dengan apa yang diajarkan oleh leluhur nantinya, kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa yang merdeka di Indonesia seperti itu. Jadi aku harap kalian tidak melupakan sejarah juga dengan kebudayaannya, karena ketika kita tidak begitu, kita akan mudah untuk terombang-ambing oleh arus zaman globalisasi seperti itu. Keren banget tuh. Mungkin Mas ada pesan-kesan buat dosen kita Pak Lutfi. Oh, iya. Nah, ini kan kadang waktu pelajaran mata kuliah tuh Pak Lutfi tuh sering banget nyebut nama Mas Awali. Waduh, gitu. iya. Monggo Mas. Ya, untuk Pak Lutfi, terima kasih sudah menjadi bagian dari proses saya berkembang di filologi. Karena cara mengajar Pak Lutfi yang menarik dan unik dan menyenangkan, jadi akhirnya saya tertarik untuk menyelami dunia pernaskahan ini lebih jauh lagi. Seperti itu. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya Mas Awali untuk waktu yang sudah diluangkan. Oke, baik teman-teman, mungkin dari sampai sini saja kelompok 1 mempresentasikan penjelasan mengenai naskah kodikologi kami. Sekian, terima kasih. Dadah.